Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda persidangan adalah pembacaan gugatan dari penggugat, yakni sejumlah rakyat membayar pajak sebagaimana telah kami bacakan tadi di dalam satu persidangan yang terbuka untuk umum. Dan memang kami tidak bacakan secara keseluruhan, tapi pada poin-poin pokok, baik pada posita, terutama pada petitumnya, kami bacakan dengan jelas alasan-alasan gugatan terkait perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Insinyur Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Presiden sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum undang-undang yang berlaku dalam konteks hukum klaster perdata. Hal ini memang berkaitan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang terkategori perbuatan melawan hukum, yakni tidak dijalankannya fungsi Presiden, terutama adanya kebohongan publik, mengadu domba rakyat yang berpotensi untuk memecah belah, kemudian produk peraturan perundangan legislasi yang tidak pro dengan agama apapun yang bertentangan dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kemudian yang paling penting tadi juga ada hal yang berkaitan perbuatan melawan hukum karena kegagalan ekonomi dan penegakan hukum. Dan hal itulah yang kemudian menjadi posita, yakni alasan-alasan diajukannya gugatan. Karena seorang presiden melakukan perbuatan melawan hukum, maka penggugat meminta pertanggungjawaban dari presiden. Dalam hukum perdata umumnya pertanggungjawaban itu dalam bentuk material, yakni meminta untuk membayar sejumlah ganti kerugian. Tetapi dalam petitum yang disampaikan oleh penggugat tadi adalah meminta pertanggungjawabannya kepada Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah minta kepada Presiden Joko Widodo untuk menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan publik, kemudian meminta pengadilan untuk mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, kemudian meminta pengadilan menyatakan saudara Insinyur Joko Widodo telah menyatakan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum kepada Insinyur Joko Widodo untuk membuat pernyataan tertulis yang dilakukan dan dibacakan di hadapan publik dengan pernyataan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini penting karena bekal dari gugatan ini juga kita akan adopsi dalam gugatan yang lain, yakni di perkara 265 PDTG/2021 PNJ KTPST yang gugatan itu ditujukan kepada DPR RI. Artinya jika Presiden nanti kekeh tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya setelah dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela, yakni perbuatan yang meruntuhkan wibawa kepala negara, kepala pemerintahan, maka itu menjadi dasar pada gugatan di DPR agar DPR mengambil inisiatif untuk melakukan proses politik, melakukan hak kontrol dewan, yakni dengan menyatakan hak pendapat, hak MP ini, hak menyatakan pendapat ini kemudian diangkat oleh DPR dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian akan disidangkan dalam sidang umum MPR RI yang menyatakan Presiden diberhentikan dari jabatannya. Tentu saja kami tetap menghimbau kepada saudara Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk bersifat satria, negarawan, dan saya mengulangi apa yang beliau sampaikan untuk agar melepaskan kepentingan pribadinya dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau dalam konteks penanganan pandemi ini, tentu kepentingan pribadi Presiden sebagai pejabat harus dinomorduakan. Presiden harus legowo, melepaskan ego dan kepentingan pribadinya, mengundurkan diri dan menyerahkan kepada elemen anak bangsa yang lain yang profesional, yang cakap, yang memiliki kemampuan untuk menangani persoalan bangsa ini, terutama hari ini adalah persoalan pandemi. Tentu jika Presiden mengambil opsi itu, proses persidangan ini pun tidak perlu dilanjutkan. Tetapi apapun yang diambil oleh Presiden, kami meminta dukungan kepada segenap rakyat Indonesia agar memberikan dukungan tentang tuntutan pengunduran diri Presiden dari jabatannya. Dan perlu diketahui oleh publik, siapapun rakyat yang memiliki aspirasi sama, yang menginginkan Presiden mundur, itu adalah aspirasi yang konstitusional, legal, sah. Statementnya, saudara-saudara, kalian waktu kampanye datengin ke rakyat, door to door, malah bagi-bagi sembako, bahkan amplop, kita tahulah ya, bahkan nggak kampanye duduk-duduk aja, tapi duit kalian yang jalan. Nah sekarang jangan begitu loh, datang ke sini, mari kita adu argumentasi. Kata tadi sudah ada, Anda wakil rakyat, saya rakyat, ayo kita berdebat. Karena Anda sudah disfungsional. Nah tadi sudah jelas prosedur hukumnya. Kalau ini nggak diindahkan juga atau dianggap diabaikan, akan muncul logika rakyat dengan pengadilan rakyat. Nah, kalau pengadilan rakyat yang sudah jalan nggak ada lagi tata keramanya, namanya pengadilan rakyat. Ya, justru kita harus terima kasih nih sama Ahmad Khozinuddin sebagai lawyer,
Saya Egy Sujana Masta lawyer, Ibu Eli lawyer, itu ada Bu Ratna juga lawyer ya. Dan wakil dari rakyat prinsipal Fahri Lubis coba. Gali Pitung, Ibu Andi Neni dan lain-lainnya. Ada Bu Yanti juga. Ini artinya rakyat yang punya kecerdasan dan kesadaran bernegara ini yang benar. Maka kita mewakili ke sini. Lembaganya namanya pengadilan. Nah, kalau kita sudah diabaikan, tidak diindahkan, ya sudah, pengadilan rakyat insya Allah terjadi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allah. Pengadilan rakyat insya Allah terjadi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu datanglah. Kalau kalian tidak datang, pengecut. Pengecut kalian kalau tidak datang.